Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat kisah tentang seorang penipu. Penipu ini bernama Yakub. Dan untuk mengenal, untuk mengetahui siapa Yakub ini, kita perlu mengingat Abraham. Abraham mempunyai anak namanya Ishak. Kemudian Ishak ini mempunyai seorang istri yang bernama Ribka. Nah, perkawinan Ishak dengan Ribka itu melahirkan 2 orang anak laki-laki, kembar. Yang pertama bernama Esau dan yang kedua bernama Yakub. Walaupun 2 saudara ini kembar, tetapi secara fisik mereka berbeda. Esau itu badannya berbulu, sedangkan Yakub itu badannya licin. Nah, 2 saudara ini pun memiliki kebiasaan yang berbeda. Esau itu biasa berburu, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di kemah. Kemudian 2 saudara ini punya kedekatan yang berbeda. Esau tampaknya sebagai anak sulung lebih dekat dengan ayahnya. Sedangkan Yakub itu lebih dekat dengan ibunya. Nah, Yakub, anak bungsu ini 2 kali menipu abangnya. Nah, kita akan lihat yang pertama. Yakub itu menipu Esau berkaitan dengan hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah hak yang menyangkut waris. Anak sulung mendapatkan 2 bagian dari warisan ayahnya, sedangkan anak bungsu hanya menerima 1 bagian. Nah, peristiwanya diceritakan begini. Kita lihat di Kejadian bab 25 ayat 29 sampai dengan 34. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang dengan kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Esau pulang dari padang perburuan, rupanya tidak mendapatkan hasil, dan dia melihat adiknya masak. Dia lapar dan ingin makan masakan adiknya itu. Tetapi kemudian Yakub berkata begini, "Jual dahulu hak kesulunganmu kepadaku." Jadi Yakub ingin mendapatkan hak kesulungan abangnya. Dan rupanya Esau tidak berpikir panjang mengenai hak kesulungan. Dan dia berkata begini, "Lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Yang penting bagi Esau pada waktu itu adalah dia lapar dan dia ingin makan. Dan yang punya makanan itu adalah Yakub. Jadi dia minta supaya Yakub memberikan makan kepadanya. Begitu Yakub minta supaya makanan itu ditukar dengan hak kesulungan, Esau tidak terlalu bingung dengan hal itu. Bahkan ketika Yakub meminta Esau bersumpah, Esau pun langsung menyampaikan sumpah. Nah, kemudian Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia, Esau, makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Nah, yang kita lihat di dalam kisah ini, Yakub memanfaatkan kelemahan dan situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Esau ketika sudah lapar hanya memikirkan tentang makanan. Dia tidak bingung dengan nilai hak kesulungan.
yang tidak wajar kalau hanya diganti dengan makanan ini kacang merah ini. Nah, kemudian kejadian yang kedua, penipuan yang kedua yang dilakukan oleh Yakub kepada abangnya, ini berkaitan dengan berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu adalah berkat yang diberikan oleh ayah kepada anak sulungnya. Berkat kesulungan ini membuat anak sulung itu berada dalam posisi tertinggi, terhormat di dalam keluarga ayahnya. Nah, kita lihat kejadiannya. Ishak, ayah Yakub dan Esau ini sudah berusia lanjut. Penglihatannya sudah kabur. Dan dia merasa waktu hidupnya mungkin tidak lama lagi. Karena itu dia memanggil Esau anak sulungnya untuk memberikan berkat kepadanya. Dia berkata begini, kita bisa lihat di Kejadian bab 27 ayat 2. Lihat, aku sudah tua dan aku tidak tahu hari kematianku. Sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku sukai. Sesudah itu, bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku meninggal. Yang diminta oleh Ishak itu adalah kamu, Esau, berburu binatang, kemudian kamu masak, aku akan makan, dan setelah itu aku akan memberkati kamu. Tetapi pembicaraan mereka berdua rupanya didengarkan oleh Ribka. Nah, kemudian Ribka rupanya tidak ingin berkat kesulungan itu jatuh ke tangan Esau. Dia ingin supaya berkat kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Karena itu dia mengatur siasat. Mula-mula dia memberitahukan rencana pemberian berkat itu kepada Yakub. Ribka berkata begini kepada Yakub, pergilah ke tempat kambing domba, ambillah bagiku dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang disukainya. Kemudian bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia meninggal. Jadi Ribka meminta supaya Yakub melakukan hal itu. Mengambil kambing, nanti ibunya yang akan memasak, dan kemudian Yakub yang harus membawa masakan itu kepada ayahnya, dan supaya ayahnya mau memberikan berkat kepadanya. Jadi kita lihat yang punya inisiatif di dalam peristiwa ini adalah Ribka. Nah, Yakub melihat ada masalah kalau sampai dia ketahuan berbohong kepada ayahnya. Dia berkata begini kepada ibunya, Kejadian 27 ayat 11. Engkau tahu, Esau saudaraku adalah seorang yang berbulu lebat, sedangkan aku kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba, lalu disangkanya aku sedang mempermainkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Nah, kemudian kita lihat dalam ucapan Yakub ini, dia melihat risiko kalau sampai dia ketahuan berbohong. Disangka mempermainkan orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri yang sudah lanjut usia, yang penglihatannya sudah kabur.
Resikonya adalah bukan berkat yang akan dia terima, melainkan kutuk. Nah, ibunya rupanya sudah siap dengan risiko ini, dan dia berkata, biarlah kutukmu itu anakku jatuh ke atas diriku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambillah bagiku kambing-kambing itu. Nah, Yakub menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Dia melakukan apa yang diminta ibunya. Dia mengambil kambing, ibunya kemudian memasak, dan setelah siap masakannya, Yakub kan harus masuk ke kamar atau ke ruang ayahnya. Ibunya sudah melakukan persiapan lebih lanjut. Ribka mengambil pakaian terbaik milik Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, dan mengenakannya kepada Yakub, anak bungsunya. Kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin, supaya ayahnya tidak curiga. Ibu, ini Ribka, mengenakan pakaian Esau kepada Yakub, sehingga bau pakaian Esau itu bisa tercium oleh ayahnya. Kalau sampai nanti Ishak itu meraba Yakub, dia akan melihat atau merasa Yakub berbulu, tapi ini adalah kulit anak kambing. Nah, kemudian Yakub masuk menemui ayahnya. Ayahnya menyangka bahwa dia adalah Esau. Dan ayahnya heran, cepat sekali Esau mendapatkan buruan. Nah, Yakub memberikan jawaban yang bisa dikatakan cerdas. Ketika Ishak berkata kepada Yakub, "Secepat ini engkau mendapatnya anakku?" Yakub menjawab, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku berhasil." Dia membohongi bapaknya dengan menyebut nama Tuhan. Nah, kemudian Esau menyantap makanan yang dibawa oleh Yakub, dan sesudah itu Ishak memberkati Yakub. Berkatnya itu bunyinya begini, "Sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Yakub mendapatkan berkat kesulungan yang sebenarnya adalah menjadi hak Esau. Nah, Esau pulang dari berburu, dia memasak dan kemudian memberikannya kepada ayahnya. Ayahnya heran, ayahnya bingung. Dia sudah memberkati Esau dalam pikirannya, tapi ternyata Esau baru datang sekarang. Mereka kemudian baru menyadari bahwa adik Esau, yaitu Yakub, sudah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang diperuntukkan bagi Esau. Tidak ada lagi berkat kesulungan untuk Esau. Sudah dirampas oleh Yakub. Ketika mengetahui hal ini, Esau menjadi sangat marah. Dia mengatakan, Yakub sudah 2 kali menipu aku. Dan kemudian kemarahan Esau itu sampai kepada level ingin membunuh adiknya.
Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Dan kemudian Esau berkata begini, hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Esau akan menunggu sampai ayahnya meninggal, dan setelah ayahnya meninggal, dia akan bunuh Yakub. Nah, saudara-saudara, yang kita lihat di dalam kisah ini jelas bukan contoh yang baik. Yakub mengambil hak kesulungan, mengambil berkat kesulungan yang sebenarnya milik Esau. Dan lihat, risiko dari kejahatan yang dia buat, risiko dari tipu daya terhadap kakaknya itu sangat serius, yaitu pembunuhan. Dan kejadian ini, peristiwa ini, saudara-saudara, mengingatkan kita untuk berlaku hati-hati. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, itu ada risikonya. Dan risikonya adalah untuk dirinya sendiri. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.